Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bertemu kembali dalam salah satu aktivitas kita, yaitu kajian tafsir shawi yang meliputi doa-doa di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Sebelumnya saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jamaah semuanya, ayat yang menunjukkan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh di dalam surat Ali Imran ayat 26 ini, kita akan menjelaskan asbabun nuzul ayat 26. Asbabun nuzul dari ayat ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kaum muslimin tentang akan diberikannya kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Rum dan Persia. Karena pada saat itu terjadi perang Khandaq. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membuat parit, maka pada saat itu ada satu batu yang tidak bisa dipindahkan oleh kaum muslimin. Sehingga fa'akhadha Rasulullah al-mi'wal min Salman al-Farisi. Rasulullah pada saat itu mengambil cangkulnya Salman al-Farisi, kemudian membelahnya dengan kemampuan Rasulullah yang pasti dibarengi dengan mukjizat Rasulullah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga batu itu terbelah dan timbul cahaya. Ya, timbul cahaya yang pertama adalah sudah terlihat di situ kekuasaan di negara Syam, kemudian di negara Rum dan di kerajaan Yaman. Nah, ini pertanda ketika sudah dijelaskan kepada kaum muslimin bahwa akan ada pemimpin-pemimpin dari orang muslimin di Syam, di Rum, dengan di Yaman, jadi antaranya mungkin Persia. Wahbirni Jibril. Kemudian Jibril memberikan kabar kepadaku, kata Rasulullah, anna ummati dohirotan ala kuliha. Karena sesungguhnya maka umatku ini nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Basyiru, kemudian diberikan kabar oleh Rasulullah kepada mereka. Nah, faqalal munafikun, kemudian orang-orang munafik berbicara begini, ala tajabuna yumannikum wa yu'idukumul batil wa yukhrikum lahu ayyabsura ma dzakara. Wah, sungguh kaget sekali, kata orang-orang munafik. Muhammad sudah menjanjikan sesuatu yang memang belum akan terjadi. Nah, ini namanya orang munafik. Di zaman Rasulullah banyak orang-orang munafik yang berkedudukan muslim atau mukmin. Jadi tidak jauh berbeda. Ketika zaman Rasulullah saja sudah ada orang-orang munafik seperti itu yang berkedok mukmin dan muslim, apalagi di zaman sekarang yang banyak memang orang-orang munafik yang menyelundup kepada orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Sehingga orang munafik begitu, ala tajabuna. Sungguh aneh sekali, katanya. Muhammad itu mimpi, katanya. Muhammad itu goro-goroin kepada umat muslim akan diberikan kekuasaan di tempat-tempat tertentu, padahal itu belum terjadi. Antum innama tahkiruna al-khandaq min syiddatil khawf.
Jangankan dijanjikan oleh Muhammad untuk menjadi pemimpin di tempat-tempat yang sudah ditentukan, sementara kalian itu adalah membuat parit untuk melindungi kalian dari pasukan-pasukan kami yang lebih banyak artinya pada saat itu. Min syiddatil haub, bahkan kalian itu merasakan ketakutan. Mana kalian mau mendapatkan kekuasaan atau bisa menguasai negara-negara atau wilayah-wilayah yang ditentukan oleh Muhammad, itu kata orang-orang munafik. Fanajalah hadilaya, maka turunlah ayat yang akan kita bahas kali ini, yaitu Qulil Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakan wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, kepada orang muslim, malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wahai Allah yang memiliki kerajaan dan yang memberikan kekuasaan. Bagi siapa? Bagi orang yang dikehendakinya. Min khalqika, dari makhluk-makhlukmu wahai Allah. Wa tanzi'ul mulka, dan Allah jugalah yang mencabut kerajaan itu mimman tasha, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wa tu'izzu man tasha, dan Allah jugalah yang memuliakan orang-orang yang dikehendakinya bi'itaihi, dengan pemberian-pemberian dari Allah. Waktu dilu man tasha, dan Allah juga yang akan menghinaan orang-orang yang dikehendakinya binaz'i minhu, dengan dicabutnya kekuasaan-kekuasaan yang ada. Ini salah satu bukti bahwa nanti umat muslim itu akan berkembang, melebar, dan menguasai seluruh daerah-daerah yang ditentukan oleh Rasulullah pada saat itu. Biyadikal khair, semuanya itu adalah di dalam kekuasaanmu, bagi yang baik ay wasyar, atau yang jelek. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena Allah sesungguhnya adalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini dianjurkan kepada kita khususnya harus yakin bahwa kita jangan ada kegoyahan dalam hati kita untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Artinya sabitun, kita harus menetap dan kita harus yakin bahwa apa yang diucapkan oleh Rasul itu akan ada benar kenyataannya. Adapun yang kedua, jangan menganggap ada pasukan yang lebih banyak. Contohnya kan di perang Khandaq ini pasukan munafikin lebih banyak daripada pasukan muslim. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada umat muslim untuk membuat parit. Nah, janganlah memiliki rasa pesimisme. Memiliki rasa pesimisme, kita akan merasa kalah. Padahal semuanya itu Allah yang menentukan. Dan yang ketiga, janganlah suka takabur. Artinya takabur dengan kekuasaan yang sudah dimiliki oleh kita. Sehingga apapun yang ada di dalam diri kita, kerajaan atau kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam diri kita, itu bisa saja dicabut oleh Allah kekuasaannya, dan bisa juga dihinakan dan bisa juga dimuliakan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang jeleknya, itu semuanya dari Allah, dan karena Allah adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jamaah semuanya, di ayat selanjutnya ini, setelah kita berdoa kepada Allah, meyakinkan dalam hati kita bahwa semuanya itu adalah Allah yang ngatur keadaan kehidupan kita di dunia, maka pantaslah bagi kita untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang ke-27 ini adalah ayat pujian kepada Allah. Yang pertama, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Yang pertama, Allah lah yang memasukkan malam ke dalam waktu siang dan memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Nah, ini adalah waktu yang silih berganti, itu adalah salah satu kekuasaan Allah, sehingga kita pantaslah memuji kepada Allah. Yang kedua, wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah lah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, kal insani, seperti manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari sperma yang mati.
Jadi air mani itu adalah mati, kemudian bisa jadi berbentuk manusia. Ini tukhrijul hayya minal mayyit. Artinya mengeluarkan atau menciptakan yang hidup dari yang mati. Atau contoh lagi waqair, seperti burung-burung. Kalau manusia minan nutfah, kalau waqair itu adalah minal bidah. Allah menciptakan burung itu dari telur. Telur itu adalah mati, sehingga dari barang yang mati itu dijadikanlah burung menjadi barang yang hidup. Wa tahruzul maita minal hayy, dan Allah jualah yang mengeluarkan mati dari yang hidup, seperti kanutfati. Kalau di dalam diri manusia adalah kanutfah. Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, gitu ya. Atau dengan contoh burung walbidoh, dari telur. Telur itu keluarnya dari burung, ya, burung yang hidup. Nah itu keluar, jadi dari yang hidup keluar yang mati, gitu. Yang ketiga, kita patut memuji kepada Allah, wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Dan Allah lah yang memberikan rizki kepada orang yang dikehendakinya bighairi hisabin, ay rizqon wasi'an, atau disebut dengan rizki yang begitu luas. Nah ini Allah jualah yang berkuasa. Semua manusia diberikan rizki yang luas, tergantung kadarnya yang diberikan oleh Allah kepada makhluk itu. Kalaupun kita diberikan rizki, contohnya sehat, itu adalah juga rizki. Kemudian kita bisa berbicara, bisa bekerja, itu adalah rizki. Jadi semua makhluk Allah itu mendapatkan rizki. Rizkinya rizki yang wasian, yang begitu luas. Baiklah para jamaah semuanya, inilah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.